memang baik. Ini tidak salah kita memilih brand terbaik di Indonesia. Baru datang, baru nyampe. Nyampe bandara langsung dapat duit. Langsung jatuh nih. Buat Babe. Alhamdulillah. Selamat ya, Be. Iya. Nah, sekarang Kita bagi yang lain. sekarang Magda. Mas. Ini Magda. Ada Dangu. Mas. Babe. Nyampe langsung belanja. Biar bisa pacaran sama Marcel. Aku nggak lihat. Jajan di Doha. Dapat ya, sama dah doang. Yes. Akan ke Paris bersama dengan mantap sekali. Inilah detik-detik momen keberangkatan rombongan Crazy Rich asal Malang, pasangan Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari. Bersama sejumlah rombongan termasuk para selebriti dan influencer tanah air awal Maret lalu. Publik dunia maya awalnya sempat heboh karena menduga jika rombongan yang membawa brand lokal ini akan benar-benar tampil di ajang mode paling bergengsi di dunia, yakni Paris Fashion Week 2022. Apalagi dari jejak digital menunjukkan ada beberapa postingan dan spanduk bertuliskan Paris Fashion Week 2022. Sontak netizen sempat memuji sepak terjang brand lokal bersama dengan heboh rombongan yang diangkut. Gema tema Paris Fashion Week 2022 pun sempat viral di lini masa. Publik juga takjub melihat bagaimana rombongan ini berangkat dengan pesawat first class dengan fasilitas kamar di dalamnya seperti diunggah vlog milik sang Crazy Rich. Bedanya. Jadi kalau di first class itu layarnya lebih gede, terus ada kacanya, ada meja kacanya, ada lengkap tuh, minumannya lengkap tuh, ya bisa dibuka. Oke. Dan ini pintunya bisa ditutup. Itu tutup coba. Welcome to Paris. Masuk. Kita mau apa lagi? Akhirnya ada warga Kodang pergi sampai Paris. Tapi belakangan, netizen dibuat terhenyak ketika salah satu pengusaha dan pecinta fashion Lucky Hang 6 Maret 2022 lalu membagikan Instastory ihwal kekesalannya terhadap semua klaim yang beredar dari rombongan yang kabarnya dimotori Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional alias Gecraft ini. Pada postingannya, Lucky menulis kekesalannya. Agak sebel sama banyaknya brand Indonesia yang klaim masuk Paris Fashion Week tahun ini. Semua berani klaim dan pakai nama Paris Fashion Week. Tahu nggak ada yang berani tag at Paris Fashion Week? Tulis Lucky. Selain itu, Lucky juga menyatakan jika klaim beberapa pihak ihwal Paris Fashion Week telah membodohi masyarakat. Informasi misleading ini cukup membodohkan masyarakat sebenarnya, tulisnya menambahkan. Setelah itu, Lucky menjelaskan yang sebenarnya Paris Fashion Week 2022. Jadwal officialnya juga hanya ada satu, namanya juga Fashion Week. Brand non-fashion tidak pernah eligible masuk ke Paris Fashion Week, bukan Beauty Week atau Culinary Week. Di website FHCM juga jelas tertera. Jelas Lucky. Postingan Lucky kemudian makin menggema di media sosial setelah artis dan politisi Wanda Hamidah ikut bicara. Melalui akun media sosialnya, beberapa waktu lalu, Wanda menulis, sebagian besar brand-brand Indonesia yang ikut ke Paris memang berharap dan menyangka bahwa itu PFW beneran. Mereka sudah bayar mahal. Ternyata tidak didaftarkan ke PFW beneran. Tulis Wanda Hamidah. Now, I feel pity and sympathy for them. Siapapun yang menipu, mereka harus membayarnya entah sanksi hukum atau sosial. Tambah Wanda. Itu yang buat saya adalah terenyuh gitu, menyesal gitu. Kenapa ini mesti terjadi? Padahal kalau misalnya mereka juga berdalih misalnya kalau misalnya gini, ini kan yang dibawa itu ada produk-produk kosmetik, ada apa, kemudian terus ada makanan yang
sebetulnya kuliner ini mensponsori untuk pemberangkatan, bayarin model, bla 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 bla. Nah, itu kan usaha lu. Di unggahan selanjutnya, Wanda Hamidah juga mengatakan jika pihak penyelenggara Paris Fashion Week sendiri sudah memberi peringatan terkait hal semacam ini. Paris Fashion Week sudah warning untuk berhati-hati dengan pencurian identitas Paris Fashion Week. Sejak saat itu, Wanda Hamidah sempat jadi sasaran bulian netizen, mulai dituding iri karena tak diajak, hingga sempat mendapatkan ancaman pelaporan. Tapi Wanda Hamidah tak mau diam. Selasa 8 Maret lalu, ia kembali memposting menjelaskan motifnya ke warganet. Yang saya tentang dan saya lawan ini pembodohan publiknya. Praktek klaim mengklaim ini bahaya, karena kenyataannya tidak seperti itu, dan netizen terbuai saja karena ketidaktahuan mereka. Tulis Wanda. Saya adalah terenyuh gitu, menyesal gitu. Kenapa ini mesti terjadi? Padahal kalau misalnya mereka juga berdalih, misalnya kalau misalnya gini, ini kan yang dibawa itu ada produk-produk kosmetik, ada apa, kemudian terus ada makanan yang sebetulnya kuliner ini mensponsori untuk pemberangkatan, bayarin model, bla 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 bla. Nah, itu kan usaha lu gitu, itu kan repot-repotnya lu aja sendiri gitu. Kepada tim Gospot, pengamat mode yang kini mengajar di Institut Kesenian Jakarta, meluruskan informasi yang sempat menyesatkan netizen karena klaim beberapa pihak terkait nama Paris Fashion Week. Sebetulnya kalau tujuannya sebetulnya banyak cara. Kalau tujuannya untuk mempopulerkan atau mengenalkan budaya Indonesia, dulu kan banyak tuh, ada misi Indonesia, mau ke luar negeri, mau ke apa. Tapi yang ini kayaknya agak aneh dan nyeleneh karena seolah-olah dia nebeng atau numpang di acara Paris Fashion Week gitu loh. Dan yang ini yang sebetulnya kalau ditilik lebih dalam, sebetulnya ini sepertinya akan berdampak dari pandangan orang luar gitu, melihat atau meremehkan keberadaan fashion designer Indonesia gitu. Gerah dengan semua tudingan yang mengarah ke pihak Gecraft, Ketua Badan Komunikasi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, Rivian Fajarsyah alias Ivan 17, berusaha meluruskan kesalahpahaman terkait munculnya merek-merek Indonesia di Paris Fashion Week. Di sekitaran event Paris Fashion Week yang dari FKCM, itu banyak banget event-event fashion show juga. Dan di tahun ini, Gecraft juga Kemenpar itu mengajak brand-brand yang memang menurut kami kompeten untuk berangkat ke sana. Jadi, brand-brand yang non-design bisa berkolaborasi dengan para desainer untuk diberangkatkan ke sana. Namun memang bukan di event Paris Fashion Week yang dari FKCM. That's why we name it Gecraft Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Dan itu sudah kita terapkan dan kita katakan dan sudah menjadi SOP kepada brand-brand dan juga desainer yang ikut melalui Gecraft. Kalau memang mereka menamai atau menyebutkan kegiatan mereka di sana dengan sebutan Paris Fashion Week, itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan menyertai logo dari FKCM tersebut. Dan ini tentunya adalah one step forward untuk mengenalkan industri fashion Indonesia kepada industri fashion dunia. Yang dipermasalahkan adalah ini adalah seperti mendowngrade level daripada strata perancang Indonesia sendiri di mata dunia gitu. Yang tadinya ada seorang yang sudah diakui banyak desainer, misalnya ada yang sudah tinggal di Paris, gitu, ada yang sudah ini ya semuanya gitu. Tapi dalam catatan lain bahwa kita merasa kayak seperti terzolimi sekarang ini gitu. Kita juga nggak bisa ngomong karena kalau menurut teman-teman saya di Paris pun juga pada heboh misalnya gini, jangan khawatir kakak, nanti kita di sini pasti ya ada orang namanya fashion gudeg dan etc gitu. Jadi malah mereka itu jadi bikin joke dengan negaranya sendiri.